Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait akul laku lagi. Banyak informasi yang beredar bahwa kalau kita galbe di akul laku, maka proses hukum yang terjadi kepada kita itu paling cepat dibandingkan pinjol-pinjol yang lain. Nah, benar nggak sih demikian? Jawabannya enggak. Jawabannya nggak usah takut. Jawabannya itu adalah hoax. Jawabannya itu adalah sesuatu yang pengen nakut-nakuti teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman merasa bahwa teman-teman memang galbe di akul laku dan penagihannya mulai berasa brutal, teman-teman tidak perlu takut sebenarnya. Karena itu adalah cara DC-DC untuk membuat teman-teman resah, membuat teman-teman panik, dan juga tentunya membuat teman-teman ya pengen banget rasanya nyerah dan ya mencari segala cara dengan cara gali lubang dan tutup lubang. Terkadang nggak sedikit juga oknum-oknum DC itu meminta nasabah-nasabah yang galbay itu untuk mencari dana talangan. Ya dana talangan itu bahasa halus aja sebenarnya kayak gali lubang dan tutup lubang juga. Nah, ini akan menjebak kebanyakan orang. Akan menjebak orang-orang yang nggak ngerti, orang-orang yang takut, dan orang-orang yang gelisah. Please, teman-teman, sekali lagi teman-teman harus menanamkan di pikiran kalian baik-baik bahwa hutang atau galbe pinjol legal itu bukan sesuatu yang menakutkan. Itu bukan sesuatu yang harus teman-teman takuti. Itu bukan sesuatu yang akan menghancurkan hidup kalian. Enggak. Ya, selama kalian bisa mengontrol dan mengendalikan pikiran teman-teman, selama teman-teman tidak gegabah dan tidak takut terhadap resiko galbe pinjol, insya Allah semuanya akan baik-baik aja. Memang ini tidak mudah. Ini tidak seperti kayak membalikkan telapak tangan gitu ya. Tiba-tiba utang kita beres, enggak. Tapi ini lebih kepada bagaimana teman-teman bisa mengendalikan diri, mengendalikan emosi, dan juga bisa mengendalikan apapun yang ada di pikiran kita. Karena tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa membantu teman-teman untuk membereskan masalah pinjol, tidak ada kecuali diri teman-teman sendiri. Masalah pinjol biarlah waktu yang akan menjawabnya. Masalah pinjol ketika kalian tidak mempunyai uang, biarkanlah waktu yang akan menolong kalian. Bukan berarti kita berdiam tidak ngapa-ngapain ya, enggak. Tapi penting bagi kita untuk mengetahui skala prioritas kita. Ya, skala prioritas kita yang bagaimana? Skala prioritas apa kebutuhan kita yang membuat kita nyaman dulu, yang membuat kita bisa bekerja dengan baik dulu, yang membuat kita bisa berjuang dengan tenang dulu. Itu adalah yang paling penting. Sedangkan masalah pinjol udah abaikan aja dulu, stop aja sampai di sini, karena insya Allah ketika kita mulai bisa mengabaikannya, mulai kita bisa mengesampingkannya, insya Allah masalah pinjol ini akan berlalu begitu aja. Masa-masa terberat adalah 1-3 bulan pertama. Selanjutnya kalian mungkin akan ada jeda. Nah, 1-3 bulan pertama ini teman-teman harus berjuang, harus berusaha untuk lebih tenang, lebih bisa berpikiran jernih, dan bisa juga lebih pasrah dan juga lebih ikhlas. Ya, kenapa pasrah dan ikhlas? Karena pasrah dan ikhlas ini adalah sesuatu yang akan menolong kalian. Nah, kembali lagi masalah soal hukum. Akul laku tidak akan gegabah membawa kalian ke jalur hukum perdata, di mana membawa ke jalur hukum ini tidak serta-merta memang ke pengadilan ya. Ya cuman mungkin somasi, terus kemudian kalau misalnya beneran ada gugatan dan harus sidang dan lain sebagainya, itu kok menurut saya agak mustahil. Di zaman saat ini sangat-sangat kecil sekali kemungkinan hutang pinjol itu masuk ke sidang perdata. Bayangin, yang galbe itu banyak teman-teman. Kalau misalnya semuanya masuk ke sidang perdata, itu bagaimana ceritanya? Pasti ya akan apa ya? Pengadilan isinya ngurusin pinjol semua dan itu tidak mungkin. Dan secara biaya, waktu, proses administrasi yang dikumpulkan itu prosesnya akan butuh waktu yang cukup lumayan. Oleh karena itu kan kita jarang banget ya mendengar ya nasabah-nasabah galbe itu yang sampai masuk ke sidang perdata, hampir jarang-jarang banget. Dan jangankan pinjol ya teman-teman, sekelas bank aja kartu kredit yang udah tahunan nggak bayar-bayar kartu kredit, sampai sekarang belum ada juga tuh yang masuk ke persidangan perdata, apalagi cuman sekelas pinjol ya. Jadi bukan alasan kita untuk takut, jangan percaya segala informasi hoax di luar sana. Informasi-informasi yang tersebar di luar sana tujuannya adalah menakut-nakuti kalian, membawa kalian untuk melakukan sesuatu sesuai dengan harapan mereka. Ada yang modus penipuan, ada yang modus kayak jasa joki dan lain sebagainya. Hati-hati teman-teman. Apa yang menjadi masalah kalian? Saat ini banyak sekali orang-orang yang ingin memanfaatkan masalah tersebut. Makanya nggak heran kita mendengar banyak banget penipuan-penipuan jasa joki pinjol di luaran sana. Banyak banget penipuan-penipuan jasa hapus data. Itu yang saya sesalkan. Karena
Ya, mereka memanfaatkan masalah kepanikan seseorang dengan masalah yang dibuat-buat sendiri, dengan berita hoaks yang dibuat-buat sendiri, sehingga orang ketakutan, sehingga orang mau melakukan apapun, ya, asalkan utangnya dan masalahnya beres. Nah, ini yang berbahaya. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan buat teman-teman semua, jika teman-teman merasa bahwa kalian sudah mentok, kalian sudah pasrah, kalian sudah bingung banget harus bagaimana, gak ngerti lagi, coba kembali kepada Tuhan kita, kembali kepada Allah SWT. Mulai untuk berzikir, mulai untuk sholat tahajud. Buat yang sebelumnya nggak pernah sholat tahajud, coba deh sholat tahajud dulu. Saya mendengar ceramah Ustadz dan saya coba menerapkannya, ternyata hasilnya memang luar biasa. Coba rutinkan sholat tahajud 40 hari berturut-turut. Itu akan membuat teman-teman kehidupannya akan berubah total. Ya, tapi tentunya juga disertai dengan usaha. Setidaknya teman-teman bisa lebih tenang, bisa lebih yakin, bisa lebih pasrah. Karena ya kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu pasti ada. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Semoga apa yang saya saya tekankan di video ini bisa benar-benar membuat teman-teman bangkit. Dan yuk kita berdoa bersama-sama sebelum mengakhiri video ini. Semoga teman-teman semua diberikan kesuksesan, diberikan keselamatan, diberikan petunjuk selalu sama Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga teman-teman bisa melewati masa-masa sulit seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.